Halo guys, balik lagi dengan TPB Santuy. Nah, ini kita akan masuk ke topik berikutnya, masih mengenai tentang magnet-magnet nih. Kalau di topik yang sebelumnya itu kita belajar mengenai akibat medan magnet terhadap suatu objek tertentu, itu menghasilkan gaya Lorentz. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencari medan magnet tersebut. Salah satunya adalah kita bisa mencari medan magnet menggunakan hukum Biot-Savart. Oke, jadi sebelum masuk ke rumusnya, jadi siapa sih yang menyebabkan medan magnet? Kalau kita bicara medan listrik ya, siapakah yang menghasilkan medan listrik? Jawabannya muatan listrik. Ya, muatan listrik menghasilkan medan listrik. Kalau medan magnet itu bukan muatan magnet, tapi arus listrik. Oke, jadi arus listrik yang mengalir itu pasti akan menyebabkan medan magnet. Dan untuk mencari medan magnet dari arus listrik, itu pakai yang namanya hukum Biot-Savart. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ini dia, ini adalah hukum Biot-Savart. Oke, jadi ini kita jelasin dulu ya maksud dari gambar ini. Ini ceritanya ada kawat atau penghantar atau kabel yang dialiri arus listrik. Ya, karena arus listrik nggak bisa ngalir sendiri, dia perlu perantara. Makanya butuh kawat atau penghantar. Ya, oke. Nah, kalau udah ditanya nih, pada titik P di gambar ini carilah medan magnetnya. Nah, hukum Biot-Savart itu adalah menghubungkan arus pada penghantar dan geometrinya supaya kita bisa menghitung medan magnet di titik P dengan rumus seperti ini. Oke, jadi gini, karena kawat ini benda kontinu ya, makanya nanti kita akan partisi. Kita tinjau elemen dari si kawat. Yang warna hijau ini nih, misalnya di sini nih, elemennya namanya DL. Nah, DL ini vektor. Arahnya kemana? Arahnya ngikutin arah arus. Jadi pada titik ini arah arusnya yang warna merah nih ke sana. Itu arah vektor DL-nya. Nah, kalau udah dari elemen ini, tarik garis putus-putus ke titik P. Jarak dari elemen ke titik P itu namanya R. Nah, kalau udah kita bikin vektor nih. Dari si elemen itu ke titik P. Namanya vektor R. Tapi yang kita cari bukan vektornya. Yang kita cari adalah vektor satuannya. Makanya jadinya R topi. Jadi ada DL, R topi, dan ada R. Nanti kalau pakai rumus ini, ketemu dB. Belum B ya, tapi masih dB. Artinya apa? Medan magnet oleh si elemen ini aja. Nanti kalau mau cari B oleh seluruh kawat, kita integralin. Gitu. Jadi ini mirip yang itu medan listrik. Tapi lebih ribet karena ada di sini ada faktornya cross product. Jadi nanti antara faktor DL dan faktor R topi ada sudut kan ya. Misalnya ini sudutnya alfa. Nanti lakukan cross product gitu. Itu jadi ide dari hukum Biot-Savart. Di sini ada mu 0. Ini adalah suatu konstanta. Mu 0 ini nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kuadrat. Ini yang disebut dengan permeabilitas vakum. Kalau di listrik itu permitivitas. Kalau di magnet permeabilitas. Oke, jadi ini ya, ini yang perlu di highlight. Kita nanti akan gunakan ini. Dan ini lumayan ribet sih, lebih ribet daripada medan listrik. Tapi mari kita tinjau sama-sama ya. Untuk kasus yang mudah dulu nih. Oke, jadi untuk kasus yang pertama, ini kita akan cari medan magnet oleh kawat lurus yang berhingga. Kawatnya lurus, punya panjang L. Ini dialiri arus I ke arah kanan. Cari medan di titik P. Titik P ini punya jarak horizontal D ke si ujung kanan kawat. Dan jarak vertikalnya terhadap si kawat itu A. Oke, pertama-tama pasti sebelum kita integral harus bikin sistem koordinat dulu nih. Misalnya saja kita buat sistem koordinat seperti ini nih ya. Jadi ujung kiri si kawat itu X sama dengan 0, ujung kanannya X sama dengan L. Dan titik P ini ada di X sama dengan L plus 2, dan berarti Y sama dengan A ya. Jadi kawat ini akan terletak di sepanjang sumbu X. Oke, kemudian nanti kita akan tinjau elemen. Kita ambil elemen dari si kawat. Misal kita tinjau elemen di sini nih. Yang warna hijau ini berjarak X dari X sama dengan 0 dan punya apa? Lebarnya, panjangnya ada X. Panjang elemennya ada X gitu. Nah, kita akan cari dB. Yang ini ya, dB yaitu medan magnet akibat si elemen kawat ini saja di titik P. Oke, tadi kita butuh apa? Kita butuh R ya. Kita akan tarik garis putus-putus dari elemen ke si titik P. Kayak gini nih ya. Tarik garis putus-putus dari hijau ke titik P. Ini nanti adalah R-nya. Nah, oke.
Karena ini vektor ya, B itu kan vektor. Lebih baik kita cari dulu arahnya nih, supaya nanti kebayang cara integralnya. Oke, arah B itu bisa dilihat dari ini nih. Rumus Biot-Savart ada di sini dl cross r topi. Itu nanti akan jadi arahnya. Oke, vektor dl kita gambar deh ya. Di elemen ini arusnya ke kanan, ya udah dl-nya berarti itu. Itu dl-nya. R topinya itu yang searah garis putus-putus. Jadi ke arah sana. Ya kira-kira ke sana ya, ke titik P lah. Itu nanti akan membentuk sudut ya. Ini sudutnya, ini alfa nih. Nah, ini nanti bisa dicek ya. Kalau kita lakukan cross product antara yang vektor merah dengan yang vektor hitam, dl cross r, kita nanti akan dapat arah cross productnya itu adalah keluar bidang, keluar dari layar. Jadi itu adalah arah db-nya. Dan bisa dilihat, kita ambil elemennya di mana-mana, mau di sini, mau di sini, akan sama arahnya, yaitu ke luar layar. Oleh karena arahnya selalu sama, oleh karena itu cukup nanti pakai besarnya saja. Jadi nanti yang kita cari adalah ini, db sama dengan u0 i per 4 pi. Ini kita hitung besar vektornya, vektor dari dl cross r topi per r kuadrat. Besarnya jadi ya, ini skalar semua. Oke, kalau udah ini kita hitung dulu ya yang dl cross r topi. Kita tahu bahwa besar dari A cross B, ya ini vektor cross product itu sama dengan besar A dikali besar B dikali kosinus alfa. Kosinus sudut antara keduanya. Nah ya udah kita terapin juga untuk hal yang ini ke ini. dl cross r topi. Jadinya akan seperti ini. Oke, dl cross r topi berarti besar dl yang adalah dl dikali dengan besar r topi. Besar r topi karena dia adalah vektor satuan, besarnya 1. Ya udah, langsung berarti ya dikali dengan, oh sorry ada yang salah, bukan kosinus ya, harusnya sin. Oke, ini harusnya sin ya. Nah, kalau ya udah dikali dengan sinus antara dl dan r topi, yaitu kalau di geometri si sudut alfa ini. dl sin alfa. Sip ya. Jadi ini besarnya. Nah, tapi nanti gini, kita pengen sudutnya tuh bukan yang alfa ini, kita pengennya sudutnya yang ini, yang theta. Kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa sih, bebas aja sih. Mau pakai alfa juga boleh, mau pakai sudut yang ini theta juga boleh. Sebenarnya sama aja, tapi dipilih theta supaya beda lah ya. Kita coba cara pendekatan lain lah gitu. Nah, jadi kalau dari segitiga ini nih, segitiga siku-siku nih. Oleh karena itu, sin alfa akan sama dengan kosinus theta. Siap ya? Jadi kita pakainya yang theta untuk penurunan yang kali ini. Oke, tentu dl kita akan sama dengan dx. Karena arah si vektor dl hanya ke sumbu x saja. Jadi ya udah dl sama dengan dx. Nah, yang perlu dicari adalah nanti cos theta dan r kuadrat ya. Kita harus nyatakan ke dalam variabel yang diketahui. Nah, ini bisa pakai geometri segitiga. Kalau kita gambarkan segitiga yang ini nih, di gambar yang ini. Oke, yang ini kan A ya. Yang ini A. Yang ini jarak dari elemen hijau ke titik yang di sini itu bisa dicek ini L plus D min X. Nah, ini adalah R-nya ya. Yang diagonal itu R-nya. Berarti tinggal pakai Pythagoras saja ya untuk mencari R, dan untuk mencari cos theta pakai trigonometri biasa. Nanti kita dapat seperti ini. Ini R-nya, Pythagoras, ini kosinus theta-nya. A per R. Oke, itu jadi modal-modal kita udah dapat. Berarti tinggal dimasukkan ya. Kita substitusi semuanya ke rumusan ini. Jadi dB sama dengan mu0i per 4pi dikali dl yang ini dx cos theta per r kuadrat, jadinya ini nanti. Ini bisa dicek secara aljabar ya. Jadinya nanti bla 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 pangkat 3/2. Kalau udah apa? Kalau udah ya diintegralin. Kita integralkan ini ya. Karena nanti b sama dengan integral db. Dan supaya memudahkan, semua konstanta kita keluarin ke luar integral ya. mu0 i a 4pi itu konstanta semua keluar. Sisa yang ini variabelnya x, batasnya dari mana sampai mana. Yang menghasilkan medan adalah si kawat kan. Kawatnya itu dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan L. Ya udah, itu adalah batas-batasnya. Nah, kita akan menghitung integral ini. Ini tanda pengintegralan, bisa pakai substitusi trigonometri. Tapi karena ini fisika dasar, ini bukan kalkulus, kita gunakan software saja. Misalnya kita gunakan Wolfram Alpha. Langsung ketemu tuh integralnya, tinggal dimasukin bentuknya. Jadinya yang ini nih. Oke, ya udah. Kita lanjutin ya. Jadi nanti B sama dengan integral yang ini, jadinya ini. Kita ikutin aja. Oke, ini A bisa kecoret nih. A kuadrat sama A ini ya. Jadi kayak gini. Terus keluarin aja. Karena itu konstanta kan. Jadi kayak gini. Oke, nanti aljabar lagi aja nih ya.
Masukin X-nya L, masukin X-nya 0, kurangin. Dapatnya nanti kayak gini, B sama dengan mu 0 I per 4 pi A, bla 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 per akar dikurang bla 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 per akar. Waduh, ribet banget ya ternyata setelah dilihat bentuknya. Nggak indah gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dinyatakan di dalam bentuk lain. Jadi, kalau yang ini nih, soal kita ini, kita gambarkan lagi di gambar ini. Oke, titik P-nya di sini. Nah, rumusan yang ini itu ekuivalen dengan rumusan ini. Jadi depannya sama, mu 0 I per 4 pi A dikali sin theta 2 min sin theta 1. Kita cek satu-satu dulu. A itu apa? A itu jarak tegak lurus dari si kawat ke titik P. Itu A. Di sini juga ya. Jarak tegak lurusnya itu A. Nah, theta 2 dan theta 1 itu gini cara nyarinya. Dari tiap ujung kawat, kiri dan kanan, tarik garis lurus putus ke titik P, ya kayak gini. Kalau udah, bentuklah sudut dari si garis tadi dengan vertikal. Jadi yang ujung kiri ke titik P yang ini, terus bentuk sudut terhadap vertikal yang ini, itu theta 2. Kalau yang ujung kanannya, theta 1. Itu secara geometri, kalau dihitung sin theta 2, jadinya yang ini. Dengan geometri yang ini ya. Sin theta 1 akan jadi yang ini. Gitu. Jadi itu nanti yang akan kita pakai, yang ini. Karena bentuknya lebih elegan gitu ya, lebih simpel kelihatannya. Ya, jadi ini besar medan magnetnya. Dan arahnya tadi keluar ya. Di kasus ini arahnya keluar layar. Gitu. Nah, kalau kasus lain gimana nih? Nah, ini kasus lain masih sama juga sih, tetap kawat lurus berhingga, tapi sekarang letak titiknya beda. Kalau yang ini kan titik P-nya ada di ini ya, jauh dari ujung kanan kawat. Kalau ini titik P-nya ada di dekat dekat dengan si kawatnya, jadi nggak jauh dari ujungnya gitu. Nah, ini sama rumusnya, sin theta 2 min sin theta 1 juga. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Jadi ketika kita mendefinisikan theta, itu harus konsisten. Yang theta 1 nih, ini kita nggak bentuknya dari yang vertikal muter ke sana nih, salah jarum jam. Sama yang theta 2 juga. Dari yang vertikal bikin lengkungan ke arah sana gitu kira-kira. Cara membentuk sudutnya. Nah, mereka satu arah. Yang ini beda. Kalau kan ini theta 2-nya ke dari vertikal ke sana, salah jarum jam. Tapi yang theta satunya kebalik. Ini berlawanan jarum jam. Gitu. Artinya apa? Artinya adalah beda kuadran. Mereka beda kuadran jadi beda tanda. Yang theta 1 beda tanda jadi. Yang theta 1 jadinya minus. Gitu. Itu bedanya jadi. Kalau yang di kasus ini nanti sin theta 2 minus sinus minus theta 1. Gitu ya. Itu jadi ada perbedaan yang perlu diperhatikan nih. Walaupun bentuknya mirip ya, sama-sama sin theta 2 sin theta 1. Satu lagi mengenai kawat lurus berhingga. Ini dia. Ini jadi titik tinjaunya segaris dengan si kawat. Oke, andaikan ini arusnya ke kanan lagi ya. Berapakah medan magnet di titik hitam ini? Jawabannya 0. Kenapa? Karena gini. Kalau kita tinjau elemen di sini nih misalnya. Arah DL-nya kemana? Ke kanan ya. Karena arah arusnya ke kanan. Oke, itu arah DL. Lalu arah R-nya kemana? R topinya. Tarik garis dari elemen ke titik yang ditinjau. Ke kanan juga. R topi ya. Oke, hukum Biot-Savart mengatakan bahwa itu nanti melibatkan DL cross R topi. Dan kalau searah, cross produknya 0. Karena sin tetanya 0. Karena searah. Itu. Begitu juga kalau arusnya berlawanan. Tetanya 180 derajat. Jadi sinnya 0. Otomatis B-nya 0. Oke, jadi itu mengenai kawat lurus berhingga. Kira-kira ada 3 konsep ya. 1, 2, dan 3. Satu lagi ya, coba pakai hukum Biot-Savart untuk bukan kawat lurus, tapi kawatnya melingkar. Ini lebih gampang sih. Yuk langsung kita lihat. Oke, ini dia. Jadi kawatnya sekarang dilingkarin. Kita kasih arus. Dalam hal ini arusnya searah jarum jam. Jadi lingkarannya R. Nah, kita cari medan magnet tepat di pusatnya. Ini akan sangat gampang. Dan tempat lain, kalau tempat lain nggak bisa menghitungnya setengah mati, kita tinjau di pusatnya. Oke, pertama-tama langsung kita tinjau elemen ya. Tinjau elemen. Misalnya tinjaunya di sini nih. Kita kasih nama DS gitu. Elemen DS karena melengkung. Ini otomatis akan sama dengan DL ya. Kalau udah apa? Tarik garis ya. Tarik garis putus-putus dari elemen ke si titik tinjaunya. Itu nanti jarak R kecil. Oke. Berarti nanti di titik ini DL-nya arahnya ya
searah arus. Arusnya ke sana nih, kalau di titik ini. Dan R topinya dari elemen ke si titik tinjau itu ke sana. R topi. Lalu kita cari arahnya. Berarti DS atau DL cross R topi. Bisa dicek arahnya akan ke dalam si bidang layar. Itu nanti arah dB-nya ya berarti. Oke, itu dB. Dan bisa dicek juga mau tinjau dimanapun ya. Di sini akan pasti arahnya ke dalam. Masuk ke layar. Jadi lagi-lagi pakai langsung besarnya saja. Oke, langsung kita hitung yang ini. Lalu DL cross R topi seperti biasa. Cari besarnya. Nah, lihat sudut mereka. Ini udah tegak lurus nih. Antara DS atau DL dengan R topi. Jadi sinnya 1. Berarti kayak gini aja dong. DL cross R topi akan jadi DS. Ya, karena sinnya 1 dan besar R topi 1. R kecil, bisa dilihat R kecil akan sama dengan R besar. Jadi jari. Oke, nah jadi simple banget kan. Nggak ada sin cos. Langsung ya kita integralin, ini bisa. Kita integralin jadinya kayak gini. Yang konstanta keluarin semuanya. Sisa DS. Sisa integral DS. Integral DS artinya apa? Artinya adalah panjang si elemen kawat ini seluruhnya. Yaitu keliling lingkaran. Itu dia. Gini ya, dan keliling lingkaran tuh 2πr besar. Sip, maka kita akan dapat hasil akhirnya. Ini, B sama dengan mu0I per 2R. Ini jauh lebih simpel dibandingkan yang kawat lurus ya. Ternyata. Gitu, dan arahnya nanti ke dalam. Itu di pusatnya saja ya. Bukan di titik lain. Gitu, jadi oke. Jadi itu sekian untuk bagaimana cara menggunakan hukum Biot-Savart untuk mencari medan magnet. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.